Salam sehat Bapak dan Ibu sekalian, jumpa kembali di channel Irama Widya. Semoga konten-konten yang kami sajikan di masa pandemi ini dapat membantu Bapak dan Ibu untuk mengajarkan kembali kepada siswa atau anaknya. Dan apabila masih ada soal yang belum dapat diselesaikan, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini supaya kami dapat membantu untuk membahasnya. Dan juga supaya kami tetap eksis membuat konten-konten berikutnya, jangan sampai lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya Bapak dan Ibu tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan juga jangan lupa untuk share video ini ya Bapak dan Ibu. Salam hangat Bapak dan Ibu guru serta orang tua murid. Masih tetap semangat mendampingi putra-putri Anda belajar bukan? Nah, kali ini saya akan membahas soal-soal penilaian akhir semester atau PAS tematik kelas 4 tema 4 yang terdiri atas subtema 1, 2, dan 3. Di dalamnya mencakup mata pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Soal penilaian akhir semester ini terdiri atas dua tipe soal, yaitu pilihan ganda dan uraian. Sekarang kita mulai dengan soal-soal pilihan ganda. Soal pertama, menghargai setiap orang untuk memeluk agama masing-masing merupakan salah satu contoh pengamalan Pancasila, yaitu A. Sila 1, B. Sila 2, Sila 3, D. Sila 4. Kata kunci pada soal adalah memeluk agama. Sekarang coba perhatikan pilihan jawabannya. Sila ke-1 Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga berbunyi persatuan Indonesia, dan keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dari keempat sila tersebut yang berkaitan dengan agama adalah sila ke-1. Dalam sila ke-1 Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan. Memeluk agama merupakan salah satu bentuk pengamalan terhadap nilai ketuhanan. Oleh karena itu, setiap bangsa Indonesia harus saling menghargai antar pemeluk agama. Jadi, jawaban untuk soal yang pertama ini adalah A, sila 1. Sekarang, Bapak dan Ibu dapat melihat ke soal berikutnya, yang bukan merupakan makna sila 1 dalam Pancasila, yaitu A, percaya adanya Tuhan, B. Bebas memeluk agama, C. Saling kerjasama, D. Toleransi umat beragama. Bapak dan Ibu dapat mengarahkan putra-putri Anda untuk mengetahui makna sila ke-1. Makna sila ke-1 yaitu bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Dari keempat pilihan jawaban yang tersedia, yang tidak sesuai dengan makna sila ke-1 adalah saling kerjasama. Karena kerjasama merupakan bentuk persatuan yang sejalan dengan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Jadi, jawabannya adalah C, saling kerjasama. Nomor 3. Berikut contoh sikap yang menunjukkan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Membantu teman, B. Diskusi, C. Melaksanakan ibadah, dan D. Saling menghargai. Sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila mengandung makna bahwa bangsa Indonesia harus saling menghargai di antara perbedaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dari pilihan jawaban yang tersedia, sudah jelas bahwa membantu teman merupakan contoh sila kedua Pancasila. Karena sikap ini menjunjung nilai-nilai tinggi kemanusiaan. Sementara diskusi merupakan contoh sikap sila keempat karena berkaitan dengan musyawarah. Sedangkan melaksanakan ibadah adalah contoh sikap sila ke-1 dan saling menghargai merupakan contoh sikap sila ketiga. Soal nomor 4. Simbol sila kedua dalam Pancasila yaitu A. Bintang, B. Rantai, C. Pohon beringin, dan D. Padi dan kapas. Untuk menjawab soal ini, Bapak dan Ibu dapat mengajak putra-putri Anda untuk mengingat kembali simbol-simbol Pancasila.
Simbol sila ke-1 Pancasila adalah cahaya Tuhan yang digambarkan dengan gambar bintang berwarna kuning. Simbol sila ke-2 Pancasila adalah rantai yang berbentuk lingkaran dan persegi. Simbol sila ke-3 adalah pohon beringin. Simbol sila ke-4 adalah kepala banteng. Simbol sila ke-5 adalah padi dan kapas. Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa jawaban untuk soal ini adalah B, rantai. Lanjut ke soal berikutnya. Menggalang kegiatan sosial dan meningkatkan semangat gotong royong dan kekeluargaan merupakan pengamalan Pancasila sila ke A1, B2, C3, D4. Untuk menjawab soal ini, Bapak dan Ibu dapat memberikan pengetahuan kepada putra-putri Anda tentang semangat gotong royong dan kekeluargaan. Gotong royong merupakan salah satu bentuk pengamalan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Kegiatan gotong royong dapat memupuk semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, jawaban dari soal ini adalah C, sila ketiga. Soal berikutnya yaitu nomor 6. Yang bukan merupakan jenis cerita adalah A, dongeng, B, cerpen, C, mitos, D, majalah. Dongeng merupakan cerita imajinasi yang bertujuan untuk menghibur dan penuh dengan pesan moral yang baik. Cerpen, singkatan dari cerita pendek. Mitos merupakan cerita yang diceritakan secara lisan dari generasi ke generasi dan belum jelas kebenarannya. Biasanya berkaitan dengan suatu kepercayaan tertentu. Dalam suatu cerita seperti dongeng, cerpen, dan mitos terdapat peristiwa yang mengarah pada konflik atau ketegangan. Sementara itu, majalah berisi berbagai informasi yang dilengkapi dengan foto, ilustrasi, atau gambar yang dikemas sedemikian rupa sehingga menarik untuk dibaca. Namun di dalamnya tidak terdapat peristiwa yang mengarah pada suatu konflik. Dengan demikian, jawaban yang benar untuk soal ini adalah D, majalah. Soal nomor 7. Cerita hayalan atau fiksi yang biasanya bersifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan juga diceritakan turun-temurun. A, legenda, B, dongeng, C, mitos, D, sejarah. Untuk menjawab soal ini, Bapak dan Ibu dapat menyampaikan perbedaan dari setiap jenis cerita. Legenda merupakan kisah tentang asal-usul suatu tempat atau mengisahkan suatu kejadian. Jadi, Bapak dan Ibu bisa menekankan bahwa legenda adalah cerita asal-usul tempat. Untuk dongeng, Bapak dan Ibu bisa menekankan bahwa dongeng merupakan cerita hayalan yang bersifat menghibur dan mengandung pesan moral. Jika melihat karakteristik ini, jawaban untuk soal tersebut adalah dongeng. Untuk memperdalam pemahaman, Bapak dan Ibu juga bisa melanjutkan penjelasan tentang mitos, yang merupakan kisah yang diceritakan secara turun-temurun yang belum tentu kebenarannya, dan tentang sejarah yang merupakan kejadian yang benar-benar terjadi di masa lalu. Soal nomor 8. Cerita Si Kancil dan Petani merupakan salah satu cerita. A, legenda, B, dongeng, C, mitos, D, sejarah. Cerita Si Kancil dan Petani merupakan cerita hayalan yang bersifat menghibur dan penuh dengan pesan moral. Oleh karena itu, cerita Si Kancil dan Petani termasuk ke dalam dongeng. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut ke soal nomor 9. Tokoh yang diutamakan penceritaannya dalam novel yang bersangkutan, yang merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. A, tokoh utama, B, tokoh pembantu, C, tokoh antagonis, D, tokoh protagonis. Hal yang dapat disampaikan untuk menjawab soal ini adalah pembagian tokoh. Berdasarkan fungsinya dalam suatu cerita, tokoh dibagi menjadi tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama merupakan tokoh yang paling sering muncul dalam sebuah cerita. Sedangkan tokoh pembantu merupakan tokoh yang membantu pemeran utama, baik tokoh antagonis maupun tokoh protagonis dalam suatu cerita.
Berdasarkan karakternya, tokoh dibagi menjadi tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang memiliki karakter jahat, sedangkan tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki karakter baik. Jadi, jawaban untuk soal ini adalah A, tokoh utama. Lanjut ke soal berikutnya. Tempat di mana tokoh atau si pelaku mengalami kejadian atau peristiwa di dalam cerita. Seperti misalnya, di dalam bangunan tua, di sebuah gedung, dan lain sebagainya disebut A. Latar belakang, B. Latar tempat, C. Latar waktu, dan D. Background. Sebelum menjawab pertanyaan ini, Bapak dan Ibu bisa menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar dan macam-macam latar. Latar merupakan keterangan mengenai waktu, ruang, dan suasana terjadinya lakuan dalam puisi, cerpen, atau drama. Latar dibagi menjadi latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Kata di dalam bangunan tua dan di sebuah gedung pada soal tersebut menunjukkan latar tempat yang merupakan tempat lakuan terjadinya sebuah cerita. Dengan demikian, jawaban untuk soal ini adalah B, latar tempat. Soal nomor 11. Berikut manfaat hutan bakau, kecuali A. Menahan rembesan air laut ke dalam, B. Sebagai perangkap zat pencemar dan limbah industri, C. Melindungi pantai dari erosi dan abrasi, D. Pembabatan hutan bakau dapat dijadikan usaha pertambakan. Untuk dapat menjawab soal ini, Bapak dan Ibu dapat memberikan pengetahuan tentang manfaat hutan bakau. Hutan bakau sangat bermanfaat bagi daerah pantai. Di antaranya dapat melindungi pantai dari abrasi dan erosi, dapat menahan air laut merembes ke dalam tanah, dapat memerankan zat atau limbah industri yang berbahaya bagi lingkungan, dan sebagainya. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa yang bukan merupakan manfaat hutan bakau adalah D. Pembabatan hutan bakau dapat dijadikan usaha pertambakan. Soal nomor 12. Kegiatan yang menghasilkan barang adalah A. Guru, B. Dokter, C. Tukang cukur, D. Penjahit. Kita bahas satu persatu pilihan jawaban yang tersedia. Pertama adalah guru. Guru melakukan pekerjaannya dengan memberikan pendidikan kepada murid-muridnya. Kegiatan mengajar tidak menghasilkan barang, melainkan jasa. Begitu pula dengan dokter. Dokter memberikan jasa pengobatan kepada pasien untuk sembuh dari penyakitnya. Dan tukang cukur memberikan jasa kepada konsumennya untuk merapikan rambutnya. Sementara penjahit bekerja untuk menghasilkan pakaian yang sesuai dengan kebutuhan konsumennya. Dari penjelasan tersebut dapat dipastikan bahwa kegiatan yang menghasilkan barang adalah D. Penjahit. Kita masuk ke soal berikutnya. Kegiatan yang menghasilkan jasa adalah A. Pengrajin kayu, B. Arsitektur, C. Petani, D. Produksi tempe. Dari pilihan jawaban yang tersedia, dapat dengan jelas kita ketahui jawabannya, yaitu B. Arsitektur. Karena pekerjaan ini bergerak di bidang jasa membuat rancangan bangunan sesuai dengan keinginan konsumennya. Sementara pengrajin kayu, petani, dan produksi tempe menghasilkan barang yang diperlukan oleh konsumen sebagai hasil akhir dari produksinya. Berikutnya soal nomor 14. Bukan produk yang dihasilkan dari pengrajin kayu, yaitu A. Meja, B. Kursi, C. Pintu, D. Kaca. Untuk menjawab soal ini, Bapak dan Ibu dapat mengarahkan untuk mengetahui bahan baku dari meja, kursi, pintu, dan kaca. Meja, kursi, dan pintu berbahan dasar kayu. Jadi, jawaban yang benar untuk soal ini adalah D. Kaca. Lanjut ke soal berikutnya. Tindakan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh polisi hutan? A. Menjaga tata tertib, B. Mendampingi pengunjung, C. Mengatur penebangan hutan, dan D. Memberikan arahan.
Bapak dan Ibu dapat mengajak putra-putri Anda untuk mengetahui tugas dari seorang polisi hutan. Di antaranya yaitu menjaga dan melindungi hutan dari penebangan pohon ilegal, menjaga ketertiban hutan dari para pengunjung, terutama hutan lindung, memberikan arahan kepada para pengunjung agar tidak merusak kelestarian hutan, dan mendampingi pengunjung untuk memberikan informasi tentang satwa dan tanaman yang terdapat di dalam hutan tersebut. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh polisi hutan adalah C. Mengatur penebangan hutan. Lanjut ke soal nomor 16. Ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan disebut A. Ekologi, B. Zoologi, C. Botani, D. Bioteknologi. Untuk dapat menjawab soal ini, Bapak dan Ibu dapat memberikan pengetahuan tentang pengertian dari ekologi, zoologi, botani, dan bioteknologi. Pertama, kita akan mulai membahas pengertian bioteknologi, yaitu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup untuk kesejahteraan manusia. Sementara botani adalah ilmu yang mempelajari tumbuhan, dan zoologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang hewan. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik makhluk hidup dengan habitat atau lingkungannya. Jadi, jawaban dari soal ini adalah A. Ekologi. Lanjut ke soal berikutnya. Yang bukan merupakan tumbuhan langka dan dilindungi di Indonesia adalah A. Bunga bangkai, B. Bunga melati, C. Rafflesia arnoldii, D. Bunga edelweiss. Bunga bangkai, Rafflesia arnoldii, dan bunga edelweiss merupakan jenis bunga yang jumlahnya sangat sedikit dan hanya dapat tumbuh di lingkungan-lingkungan tertentu. Oleh karena itu, bunga-bunga ini dilindungi keberadaannya agar tidak punah. Sementara bunga melati dapat kita jumpai di lingkungan sekitar kita. Jadi, jawaban soal ini adalah B. Bunga melati. Soal nomor 18. Salah satu manfaat dari penggunaan teknologi dalam setiap kegiatan adalah A. Mempermudah aktivitas manusia, B. Dapat merusak moral, C. Menciptakan budaya malas, D. Pemborosan sumber energi. Kunci dari soal ini adalah manfaat teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui bersama, salah satu manfaat teknologi adalah mempermudah pekerjaan atau aktivitas manusia. Jadi, jawaban dari soal ini adalah A. Mempermudah aktivitas manusia. Soal nomor 19. Yang tidak digunakan nelayan menggunakan teknologi modern adalah A. Menggunakan pukat harimau, B. Menggunakan radar, C. Menggunakan jaring dan sampan, D. Menggunakan bom ikan. Untuk menjawab soal ini, Bapak dan Ibu dapat mengajak putra-putri Anda untuk mengetahui kunci dari soal, yaitu teknologi modern. Pukat harimau merupakan salah satu alat berteknologi modern. Begitu juga dengan radar dan bom ikan. Sementara sampan dan jaring termasuk ke dalam alat berteknologi sederhana karena dalam penggunaannya masih menggunakan tenaga manusia. Dari penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa jawaban dari soal ini adalah C. Menggunakan jaring dan sampan. Lanjut ke soal berikutnya. Berikut bahan yang dapat didaur ulang adalah A. Kantong plastik, B. Kertas, C. Styrofoam, D. Kaleng. Bapak dan Ibu dapat mengarahkan putra-putri Anda untuk mengetahui bahan-bahan yang dapat didaur ulang. Bahan yang dapat didaur ulang adalah bahan yang dapat diolah kembali. Dari keempat jawaban yang tersedia, yang dapat diolah kembali adalah kertas. Kertas terbuat dari serat kayu yang dapat diolah kembali menjadi bubur kertas untuk menghasilkan kertas daur ulang. Jadi, jawaban untuk soal ini adalah B. Nah, soal untuk pilihan ganda telah selesai kita bahas. Tipe soal yang berikutnya adalah soal uraian. Nomor 1. Apa arti penting Pancasila bagi negara Indonesia?
Bapak dan Ibu dapat mengarahkan untuk mengetahui kedudukan Pancasila di negara kita. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara. Sementara itu, sebagai pandangan hidup, Pancasila dijadikan pedoman bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut ke soal berikutnya. Sebutkan makna sila kedua Pancasila. Sebelum dapat menjawab soal ini, Bapak dan Ibu dapat mengajak putra-putri Anda untuk menyebutkan bunyi sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila mengandung makna saling menghargai dan membantu antar sesama tanpa memandang perbedaan, baik latar belakang, suku, budaya, ras, dan sebagainya. Selain itu, manusia juga memiliki derajat yang sama. Perhatikan cerita di bawah ini. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap katak. Suatu hari, katak yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput menjawab, "Kalian kaum katak mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya mesti membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah. Jadi saya merasa sangat sedih." Katak menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami." Dan seketika ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan katak dimangsa oleh elang. Apa pesan moral yang dapat kita pelajari dari cerita di atas? Untuk menjawab soal ini, Bapak dan Ibu dapat mengajak putra-putri Anda mengetahui apa itu pesan moral. Pesan moral adalah amanat berupa nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam cerita Fabel, pesan moral disampaikan melalui peristiwa yang dialami tokoh-tokoh binatang yang berperilaku seperti manusia. Berdasarkan kisah pada soal, Bapak dan Ibu dapat menyampaikan bahwa pesan moral yang dapat diambil yaitu setiap makhluk hidup memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Oleh karena itu, selalu bersyukur atas kelebihan dan kekurangan yang dimiliki dan menjauhkan rasa iri hati terhadap kelebihan orang lain. Lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan teks berikut. Sambil menunggu bel masuk sekolah, Imam selalu membaca buku sebelum pelajaran dimulai. Semua tugas dari guru sudah dipersiapkan semuanya. Teman-temannya yang lain ada yang sedang duduk sambil bercerita sesama teman, ada pula yang sedang membersihkan papan tulis serta menyapu lantai. Latar waktu dan tempat pada teks di atas adalah. Untuk menjawab soal ini, Bapak dan Ibu dapat mengajak putra-putri Anda memperhatikan kembali cerita pada soal. Kalimat sambil menunggu bel masuk sekolah menunjukkan keterangan waktu, yaitu pagi hari. Dan kalimat membersihkan papan tulis serta menyapu lantai menggambarkan keterangan tempat, yaitu di dalam kelas. Jadi, latar waktu dan tempat pada teks tersebut adalah pagi hari di dalam kelas. Lanjut ke soal berikutnya. Apa yang dimaksud kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi? Bapak dan Ibu dapat mengarahkan putra-putri Anda untuk menyebutkan pengertian dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen kepada konsumen. Dan konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen. Lanjut ke soal nomor 6. Sebutkan 3 contoh mata pencaharian masyarakat di lingkungan sekitar Anda. Untuk menjawab soal ini, Bapak dan Ibu dapat mengajak putra-putri Anda untuk menyebutkan pekerjaan-pekerjaan yang ia ketahui. Seperti yang kita ketahui,
Ada banyak jenis pekerjaan di lingkungan sekitar kita. Di antaranya adalah guru, petani, dan polisi. Lanjut ke soal nomor 7. Jelaskan proses terjadinya meja dan kursi bisa sampai di rumahmu. Bapak dan Ibu dapat mengarahkan putra-putri Anda untuk menyebutkan proses produksi atau pembuatan dari meja dan kursi hingga akhirnya dapat digunakan oleh para konsumen atau pembeli. Proses tersebut yaitu pohon di hutan ditebang, kemudian diangkut untuk diolah oleh pabrik atau pengrajin kayu. Setelah itu, kayu yang telah diolah menjadi meja dan kursi dibawa ke toko mebel untuk dijual kepada para konsumen atau pembeli. Lanjut ke soal berikutnya. Apa yang dimaksud keseimbangan ekosistem? Untuk menjawab soal ini, Bapak dan Ibu dapat mengarahkan siswa untuk memahami kata keseimbangan. Keseimbangan berasal dari kata imbang, yaitu setimbang, sebanding, sama berat, sama derajat, sama ukuran, dan sebagainya. Keseimbangan ekosistem adalah suatu keadaan kondisi di mana komponen-komponen penyusun ekosistem baik biotik dan abiotik dalam keadaan seimbang. Sekarang lanjut ke soal berikutnya. Mengapa kita perlu memakai pensil secara hemat dan efektif? Sebelum menjawab soal ini, Bapak dan Ibu dapat mengajak putra-putri Anda untuk mengetahui bahan dasar pembuat pensil. Bahan dasar pembuat pensil adalah kayu. Untuk membuat pensil, kita harus menebang pohon. Jika penggunaan pensil tidak dilakukan secara hemat, maka akan banyak pohon yang ditebang. Hal ini akan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, kita harus memakai pensil secara hemat dan efektif untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan menjaganya agar tidak rusak. Lanjut ke soal yang terakhir. Mengapa kita perlu memanfaatkan barang bekas? Memanfaatkan barang bekas dapat mengurangi sampah. Hal ini berdampak positif untuk lingkungan. Selain itu, menggunakan barang bekas dapat menambah nilai guna barang tersebut. Nah, itulah pembahasan soal-soal pas tematik kelas 4 tema 4. Semoga video pembahasan ini dapat membantu Bapak dan Ibu dalam mendampingi putra-putri Anda belajar. Sampai bertemu di pembahasan soal berikutnya. Bagaimana Bapak dan Ibu pembahasan soalnya? Mudah kan untuk diajarkan kembali? Sekarang Bapak dan Ibu pasti lebih yakin kan untuk mengajarkannya? Dan juga supaya Bapak dan Ibu selalu yakin untuk mengajarkan materi-materi lainnya, jangan sampai ketinggalan nonton video berikutnya ya. Maka dari itu, jangan sampai lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya Bapak dan Ibu tidak ketinggalan konten-konten berikutnya. Dan juga bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengikuti pelatihan, silakan hubungi narahubung kami di bawah ini ya. Nantikan kami di video selanjutnya. Salam sehat!